Hi guys, it's Megan Lydia Feng and welcome back to my YouTube channel. So, di konten kali ini, kalian pasti udah tahu ya, hari ini aku bakal nge-review foundation. Sebenarnya foundation yang aku review ini udah juga bukan keluaran terbaru, tapi sebenarnya foundation dari Revlon yang aku review ini, dia tuh udah keluaran lama. Tapi kebetulan kemarin tuh aku dikasih Revlon semua shade, namanya Revlon Photo Ready Foundation. Nah, ini ada 10 shade sebenarnya. Jadi sebelum aku memulai konten ini, aku cuma mau bilang kalau produknya dikasih oleh Revlon, tapi this content is not sponsored. Jadi ini aku bener-bener cobain dan bener-bener first impression ke kalian. Jadi aku belum pernah pakai ini foundation ini. Kira-kira aku juga pingin memilih shade yang tepat dari 10 warna yang dikasih sama concealer dan bedaknya. Jadi kalau bisa hari ini adalah OBMT Complexion dari Revlon Photo Ready. Mari kita nonton aja yuk. Yuk mari langsung aja. Nah ini dia kalau aku buka PR package-nya. Jadi aku dikasih tadi adalah namanya Revlon Photo Ready Candid Foundation. Ini adalah warnanya 10 shade, kalian bisa lihat. Terus aku juga dikasih concealernya. Concealernya itu sebenarnya ada 3 warna, tapi aku dikasih yang warna 027 yang warna biskuit alias yang paling putih. Jadi dia ada 3 warna, 027 yang biskuit, yang satu yang light to medium, dan yang satu itu adalah 056 yang chestnut, yang untuk di Indonesia tersedia dalam 3 shade. Dan abis itu ada bedak taburnya. Nah bedak taburnya ini hanya ada 2 warna, yaitu 001 dan 002. Dia itu translucent, tapi aku kecewa karena aku dikasihnya 002 yang medium, karena menurut aku ini mediumnya terlalu kuning buat aku. Tapi nanti kita coba aja, kalau misalnya nggak cocok aku juga nggak bakal pakai gitu. Oke, kita langsung aja. Pertama aku bakal ambil foundationnya. Katanya foundation ini diklaim adalah tekstur krim seperti moisturizer sehingga mudah dibaur. Terus yang kedua, terasa ringan, lightweight, nyaman, lembab sepanjang hari. Jadi cocok banget nih kalau kalian yang pandemi kayak gini kan pingin yang makeup yang natural, nggak berat-berat karena juga jarang kondangan, kita nggak ada kondangan. Mau keluar juga paling nge-mall, dine in, terus pulang lagi atau mungkin belanja di supermarket. Terus ketiga, hasil akhir natural, flawless dengan coverage light to medium. Ya, seperti aku bilang, makeup natural light to medium, dan dilengkapi dengan SPF 13. Kenapa harus 13 ya? Kenapa nggak kayak 20 atau 15? Mungkin supaya tetap lightweight apa gimana gitu. Menurut aku SPF 13 untuk wajah itu agak kurang ya. Kecuali kalau misalnya kalian pakai ini ya buat naik motor, aku bilang nggak, kurang cocok karena SPF-nya cuma 13 gitu sun protection-nya. Oke, terus dia foundation ini tidak mengandung paraben. Bagus banget nih kalau nggak ada parabennya. Synthetic dyes atau pewarna buatan. Vitalites aku kurang tahu, tapi nanti aku google. Oil dan fragrance, yang pasti nggak ada baunya. Kalau misalnya nggak ada baunya, pasti menurut aku cocok banget buat kulit sensitif kayak aku karena tidak berbau. Nah ini foundationnya benar-benar dengan skincare benefit. Aku tuh lagi demen ya sekarang foundation sama yang ada skincare benefitnya. Jadi dia nggak hanya buat makeup, tapi dia juga merawat kulit. Tapi kekurangannya adalah kalau misalnya kayak kulit kalian gampang breakout, ada beberapa ingredients tertentu ya. Kalau misalnya kulit kalian sensitif, ada satu ingredients tertentu, misalnya foundation yang skincare benefit, itu kalian harus lihat dulu skincare benefitnya apa aja, apa kandungan utama dalam foundationnya. Nah di sini mengandung antioksidan, antipolutan. Antipolutan itu yang anti polusi, jadi dia mencegah kayak sel-sel debu dan polusi masuk ke dalam pori-pori. Tapi aku nggak tahu ya, kayaknya menurut aku nggak ngaruh, karena foundation itu juga kalau kalian pakai kelamaan itu tuh menutupi pori-pori. Kalau misalnya nggak dibersihin juga menyebabkan jerawat gitu loh. Terus juga anti blue light ingredients. Nah ini yang mau ditonjolkan dari Revlon Photo Ready ini, yaitu anti blue light radiance. Ya kita zaman sekarang ya main handphone, selalu di depan handphone, apalagi zaman pandemi ini gini, kita nggak bisa kemana-mana, jadi bisa setiap 5 menit mungkin lihat handphone, main game. Nah itu anti blue light radiation adalah kalau kita misalnya lihat handphone, ini tuh blue light itu dia tuh bisa merusak kulit kita. Nah katanya Revlon ini ada kandungan yang anti blue light, itu kita lihat aja ya. Emang lagian aku juga nggak mau tempelin gini loh, tapi mungkin bisa meminimalisir kerusakan akibat blue light gitu. Nah untuk concealernya sendiri, kita bahas sekarang langsung concealernya. Sayangnya aku cuma dikasih 3 warna, jadi aku nggak bisa compare dari Revlon ini. Nah Revlon Candid Photo Ready Concealer ini
Katanya ini concealernya juga bagus nih karena mengandung kafein. Kafein yang efek menyegarkan, berfungsi untuk membantu menyamarkan kantung dan lingkaran bawah mata. Udah pasti efek concealer itu, under eye concealer itu udah menyamarkan bekas atau misalnya under eye concealer ya, mata-mata panda gitu. Masa kan concealer gunanya untuk menonjolkan panda eye gitu loh. And jadi ini ingredients cafe ini yang aku bilang kalau misalnya dari dulu tuh aku sering pakai serum kafein. Menurut aku emang kafein beneran kebukti karena dulu aku punya serum namanya The Ordinary Caffeine Serum. Itu aku pakai tiap hari selama 1 tahun di mata aku, terbukti menghilangkan lingkaran hitam mata aku. Tapi kan kita nggak mau pakai concealer ini tiap hari ya gitu. Jadi ya ini so far so good karena mengandung kafein juga. Terus aplikator ya, keduanya aplikatornya unik gitu ya. Udah aplikatornya gitu aja gitu loh. Kalian bisa tahu ini aplikatornya kayak aplikator, dibilangnya katanya aplikatornya unik ya. Ya udah aplikator concealer gitu ya, tapi agak sedikit unik sih, dia agak sedikit kayak melengkung gitu. Jadi pas aplikasiin di bawah mata itu juga gampang. Yang ketiga kita bahas yaitu Photo Ready Candid Foundation. Ini katanya loose setting powder yang berfungsi mengunci foundation dan concealer sekaligus melindungi kulit. Teksturnya ringan, tidak kering, dan nyaman di kulit. Melindungi kulit dari apa? Mungkin dari UV atau mungkin dari polutan. Pokoknya intinya adalah si Revlon Photo Ready Candid Collection ini terinspirasi dari skincare. Jadi kalian gak usah khawatir karena semua rangkaian dari Revlon Candid Collection ini mengandung skincare yang memberikan tampilan wajah natural, flawless, sekaligus melindungi kulit dari tampak buruk lingkungan ya. Pokoknya semuanya anti polusi. Jadi kalau misalnya kalian mau naik Gojek atau keluar, dia tuh agak ada bantuan untuk meminimalisi zat-zat polusi atau debu-debu yang masuk ke muka kita gitu. Oke guys, itu aja klaimnya. Next kita bakal bahas harga si Revlon Photo Ready Candid Collection ini. Pertama untuk foundationnya aku udah search dari Revlon Store officialnya maupun di e-commerce lainnya. Ini dijual dari range harga 100 sampai 145.000 rupiah. Jadi untuk drugstore brand lumayan agak sedikit pricey di atas rata-rata, supaya biasanya itu kayaknya kalau kita compare ke brand yang satu lagi kayak L'Oreal, Maybelline itu juga harganya dari 90 sampai 120.000. Mungkin nanti di diskon mungkin bisa range harganya 100. Kita patok aja 100. Selanjutnya untuk concealernya itu dipatok harga dari harga 80.000 sampai 100.000 range-nya. Jadi untuk concealer drugstore ini harga normal ya, emang harganya biasanya segituan gitu, rata-rata di 90.000. Selanjutnya untuk Candid Anti Pollution Loose Powder ini dijual harga dari 100 sampai 120.000. Jadi ya ketiga-tiga collection ini shade range-nya dan juga harganya kira-kira ya harganya rata-rata di 100 ribuan, 90 sampai 100.000. Jadi ya untuk drugstore brand ini masih termasuk normal, terkecuali foundationnya sedikit little bit pricey kalau untuk di official store-nya harga 145 gitu. Selanjutnya aku tahu kalian pasti, aku bisa membaca pikiran kalian. Kalian mau tahu foundation ini oksidasi apa enggak ya? Kemarin aku juga udah sempat ngeliat teman-teman aku nge-review ya, katanya ada yang bilang oksidasi parah, tapi kayak aku juga penasaran, makanya aku juga buktiin. Di sini tadi aku udah kurang lebih 4 jam yang lalu aku nge-swatch ke semua warna si concealernya dan foundationnya di kertas putih supaya kalian bisa lihat kira-kira warna hitam banget apa enggak, dia bakal kelihatan banget apa enggak. Nanti akan aku shade swatch yang baru, jadi kalian bisa lihat yang barunya dan yang lamanya setelah 4 jam gimana. So guys, ini dia warna-warnanya. Nah kalian bisa lihat ya, ini warnanya setelah 4 jam. Dan kalian bisa lihat untuk, aku cuman tulis angka-angkanya. Nanti untuk keterangan warna kalian bisa lihat di bawah ini, kan nanti di bawah aku akan tulis semua warnanya. Dan ini juga yang kiri, ini adalah concealernya tuh. Nah sekarang aku bakal nge-apply per warna, jadi freshly baru aku apply warna aslinya tuh gimana. Ini menurut kalian tuh agak setelah 4 jam agak kayak gini ya, terus dia juga ada kayak minyak-minyaknya gitu loh. Yo oke guys, ini kalian bisa lihat ya, ini aku udah yang di atas yang kecilnya itu adalah freshly apply. Oh my god, aku merasa ini warnanya super oksidasi banget. Jadi kalian bisa lihat ya, yang paling minim oksidasi adalah warna 250 ya menurut aku, dan warna 220, dan warna kira-kira adalah warna 430 dan 400 itu minim oksidasi. Tapi kayak yang warna putihnya 130, terus apalagi yang paling parah itu 270,
dan warna 330 itu super oksidasi banget, jadi dia bakal turun banget. Nah ini kayaknya kalau misalnya oksidasi ini untuk concealernya dia nggak terlalu ya, agak sedikit banget dia turun, tapi lumayan ya menurut aku. Ya dia lumayan concealernya. Nah kalian bisa pause video ini supaya kalian bisa lihat ya. Oke guys, kalian udah bisa lihat ya tadi mostly warna-warna yang kita lihat dari 10 warna concealernya itu ada kayak 8 atau 7 warna, mostly 70%-nya oksidasi. Jadi benar-benar turun banget. Nah, biasanya kuncinya untuk mengakali foundation yang oksidasi atau benar-benar oksidasinya parah ini, aku apply-nya biasanya benar-benar tipis-tipis aja. Jadi ini kan emang di-build untuk daily use katanya. Jadi kalian nggak bisa apply-nya tebel-tebel karena oksidasinya parah, kecuali kalau emang misalnya itu full coverage foundation, kalian emang harus apply tebal, itu oksidasinya parah, itu kelihatan banget. Jadi saran aku, kalian bisa aplikasinya minim banget, yang benar-benar paling 2 atau 3 tetes, atau paling juga di tap-tap ke muka gitu loh. Juga bisa pakai tangan menurut aku. Aku sebenarnya nggak yakin guys, ini aku dari 10 warna ini aku juga bingung karena semuanya tuh kebanyakan kuning banget. Ya tadinya aku mau pilih kalau dari gambar ini karena warnanya benar-benar sesuai kulit aku, yaitu 220 buat kulit kuning langsat, yaitu sand beige. Tapi setelah aku lihat ini tuh 220 ini oksidasinya jadi kayak agak abu-abu gitu. Jadi aku pingin akalin, aku campurin buat kulit kuning langsat 220 sama warna 130 kalau bisa aku campurin, karena menurut aku 130-nya itu agak sedikit terang dikit tapi dia lebih orange atau lebih ngepink ya. Jadi aku agak bingung, tapi mari kita coba aja yang tadi seperti saran aku, kita aplikasinya tipis-tipis aja. And FYI ini aku udah pakai primer, jadi muka aku udah bersih dan pakai primer dan udah ready ditemplokin foundation si Revlon ini. Nah guys, ini aku udah apply 220 yang warnanya sand beige. Kenapa tadi aku akalin? Sebenarnya ini kalian bisa lihat ya. Menurut aku ini agak keputihan dikit, sedikit banget di kulit aku, tapi aku tahu ini oksidasinya parah banget. Jadi nanti aku akalin pakai warna yang satu tingkat di atas kulit aku, yaitu yang 220. Jadi biar nanti pas dia turunnya atau oksidasi, dia bakal nyatu ke warna kulit aku, jadi nggak terlalu belang gitu. Kalau bisa aku pilih yang warna asli kulit aku, sebenarnya tuh aku pakai yang 230 yang bare atau natural beige, nanti yang ada jadi abu-abu. Nah jadi ini kalau misalnya trik ya, ini emang agak susah-susah dikit ya si Revlon Photo Ready Candid Collection ini, karena kalau kalian lihat gambarnya di e-commerce, dia tuh 220 itu warna paling putih yang sand beige tapi dengan yellow undertone. Dan nanti kalau misalnya kalian lihat itu tricky, karena nanti kalau misalnya kalian kira keterangan itu nanti bakal apa ya, dia turun satu shade ya. 220 ini menurut aku ya cocok. Mari kita lanjutkan aja. Jadi aku nggak jadi nyampur yang 130 karena menurut aku 130 ini terlalu ngepink buat aku gitu. Sebenarnya aku penasaran, ini aku kan tadi pakai yang 230. Next ini aku pingin pakai yang 240 natural beige. Kita lihat apakah warnanya di kulit aku jauh beda juga. Oke, ternyata aku merasa yang si natural beige ini di kulit aku yang 2040 itu malah putih banget. Jadi I think warna 220 yang warna sand beige itu lebih cocok di kulit aku tuh. Kalian lihat ya, lebih masuk. Ini malah lebih putih banget. Jadi ini dia aku juga agak bingung ya. Dia tuh warnanya tuh nggak diurut gitu loh. Jadi ada yang tiba-tiba dari ivory, terus tiba-tiba dari medium beige. Ya, I think ya I'm gonna move with 230 yang sand beige, oke? Jadi yang warna ini bakal aku hapus jadi. Oke guys, ini sesuai prediksi. Ini aku udah aplikasikan di muka aku. Kalian bisa lihat ya. Ini warnanya menurut aku agak sedikit abu-abu dikit, tapi ini bisa aku akalin tadi sesuai yang aku sarankan. Kalau misalnya benar-benar warna oksidasi ini, kalian bisa benar-benar pakainya tipis-tipis aja. Dan aku juga tadi pakainya tipis-tipis aja. Dan kalian lihat, aku menggunakan sponge makeup atau beauty blender yang basah supaya dia tuh warnanya ngeblend gitu ke kulit. Tenang aja, ini nanti bisa aku akalin. Tapi ini menurut aku warna 220 adalah warna yang perfect buat skin tone aku. Nah kalian bisa lihat ini finishingnya light to medium seperti yang diklaim. Dan juga ini menurut aku dia tuh hasilnya nggak terlalu nge-matte, jadi benar-benar glowing ala healthy skin look gitu tuh. Kalian juga bisa lihat ya, ternyata aku lumayan suka nih sama warnanya tuh lihat. Nah jadi triknya adalah untuk memakai si Revlon Photo Candid Foundation ini, ada baiknya kalian pilih satu tingkat
sheetnya di atas kalian. Misalnya sheet normal kalian, misalnya sheet 20, 240 ada baiknya kalian naikin satu tingkat, karena dia tuh kalian bisa lihat ini setelah 15 menit aja dia warnanya turun tuh nyatu ke kulit. Dan aku merasa juga sekarang dia agak nyatu ke kulit aku meski agak ngepink atau sedikit orangey, tapi aku bilang ini nggak masalah. Dan kalian bisa lihat ya, ini untuk pori-pori dia nggak terlalu gitu ke cover. In fact aku suka karena dia nggak terlalu ngover muka aku, tapi kalian masih bisa tekstur kulit aku masih kelihatan gitu loh, kayak kulit sehat gitu. Selanjutnya aku bakal nyobain concealernya. Kalian bisa lihat ya, ini concealernya aku pakai yang warna 027. Nah sebenarnya ini udah nggak perlu sih, karena menurut aku ini dia udah menutupi garis-garis kehitaman mata aku gitu loh. Jadi menurut aku ini aku bakal pakai dikit aja. Nah concealernya ini warna biskuit yang paling terang, karena yang light to medium menurut aku agak terlalu kuning, dari fotonya aja udah kelihatan. Jadi sekarang aku bakal blend di mata aku. Oke, mari kita blend. Kira bakal kuning karena sesuai namanya aja warnanya biskuit, agak-agak kuning. Tapi ternyata setelah di blend dia tuh jadi bagus banget di kulit aku tuh, lihat tuh. Nah kalian bisa lihat ya, ini concealernya juga kalau dibilang full coverage enggak, kalian masih bisa lihat ya under eye aku, cuman dia agak lebih brightening sedikit aja. Dan ini bener-bener flawless sih complexionnya menurut aku si Photo Ready ini, kecuali ya warnanya aja. Menurut aku warnanya agak sedikit tricky ya, kalian harus nggak bisa lihat di online gitu, kalian harus kayak lihat aslinya, datang nyobain langsung di Guardian atau Century. Tapi sayangnya lagi PSBB. I hope mungkin nanti dia bakal keluar aja mungkin di drugstore gitu. Jadi kalian, saran aku kalian bisa cobain langsung, karena kalau kalian milih warna gini yang ada pasti nanti pas beli di online tuh warnanya suka beda gitu loh yang gambar ininya. Makanya ini aja tadi aku awal-awal aja buat aku sih kulit kuning langsat. Biasanya aku kalau lihat foundation aku udah tahu gitu warnanya aku mau milih yang mana, perkiraan. Ini kayak tebakan aku tuh kayak mesti pertama kali tadi tebakan aku bener, tapi tadi aku agak ragu, kayaknya warna ini, kayaknya warna ini, kayaknya warna ini. Tapi ujung-ujungnya aku ya memakai warna 220 si Sand Beige gitu. Selanjutnya untuk bedaknya, mari kita coba. Ini sayangnya aku dikasih yang warna 002. Nah ini yang 002 ini aku juga penasaran ya guys, coba kita lihat. Nah oh jadi ternyata tempat bedaknya lucu banget, dia tuh dicetek gitu loh. Kira langsung buka semua kayak gini, jadi cukup lumayan ini ya, praktis. Karena biasa kalau aku beli bedak tuh pertamanya aku males banget kayak kopek-kopekin kayak si stikernya gitu, karena kadang-kadang susah dikopek gitu. Oke, untuk bedaknya ini kayaknya kebanyakan karena aku merasa ini bedaknya terlalu gelap buat aku, tapi aku bakal pakai benar-benar dikit aja supaya kalian bisa lihat ini hasilnya di kulit aku gimana. Jangan liatin warnanya karena warnanya dikasih aku gelapan 002 yang medium. In fact aku bukan medium gitu tuh. Ternyata warna medium ini dia tuh kalau dipakai tipis dia menambahkan aksen wajah agak sedikit, kulit aku jadi ngetan. Tuh kalian bisa lihat ya, bedaknya coveragenya ringan banget, tapi dia bikin agak sedikit mattifying, tapi bukan mattifying yang jelek gitu loh, yang terlalu nge-matte. Dia mattifying yang natural gitu. Udah aku janji mau pakai dikit aja, nanti kalau nggak kehitaman di kamera tuh. Kalian bisa lihat ya, ini warna 002-nya nih. Nah kalian bisa lihat gak, yang ini udah aku apply, yang ini belum. Jadi kalau misalnya kalian ini kalau nggak di set pakai bedak, tuh dia akan transfer dikit ke tangan. Jadi kalian bisa kalau misalnya kalian pin makeup natural nggak di setnya yang di T-zone aja. Tapi aku nggak saranin. Tapi dia nggak bakal transfer yang banyak gitu. Karena di tangan aku juga nggak terlalu transfer. Dia kalau udah ngeset foundationnya kering dia bakal ngelok di wajah tuh. Ini bagusnya gini sih, nggak di set aja dia udah nggak lengket gitu di kulit tuh. Good job Revlon, ini salah satu yang bagusnya gitu. Dan dia kalau misalnya kalian nggak ngeset, warnanya kayak finishingnya semi natural glow satin finish gitu. Tapi kalau di set ini bener-bener finishingnya kayak super makeup natural dengan flawless, little bit flawless finish. Dan menurut aku bedaknya ini coveragenya nggak berat loh, nggak bikin makeup kalian berat gitu. Nah I decided to ngeset ini semua tipis-tipis aja.
Nah ini dia, kira-kira udah aku diamin 5 menitan. Ini dia menurut aku si warna 220 Sand Beige ini turunnya lumayan ya. Padahal tadi awal tuh bener-bener kayak putih banget, tapi aku merasa ya ini oke lah. Meskipun bener-bener oksidasi, tapi oksidasinya dia tuh cocok banget kalau kayak aku nih. Misalnya aku tuh nggak terlalu suka pakai make up yang bikin kulit aku kayak warna muka lebih cerah daripada warna badan. Jadi aku suka pakai make up yang warna muka sama badan itu sama. Nah, warna 220 yang aku pilih ini dia tuh pas turun dia nyatu ke kulit aku tuh. Kalian bisa lihat ya, lihat tuh muka sama kulit dia nyatu. Meskipun agak sedikit banget 0,9%, agak sedikit little bit dark, tapi aku merasa aku suka karena aku merasa kayak abis pulang dari Bali gitu, kayak in a good way. And ya, nanti ini sekarang aku bakal selesai makeup dulu. Nanti aku biasanya selesai makeup itu kurang lebih sejaman. Nanti kalian bisa lihat hasilnya gimana. Setelah ditemplok-templok pakai makeup, terus pakai shading, pakai blush on, apakah warnanya masih kegelapan apa nggak, kita lihat, oke? So guys, udah kurang lebih 1 jam aku udah selesai makeup aku. Tadi aku juga cuman menambahkan shading dikit, terus blush on agak sedikit warna coral orange gitu. Terus ini aku pakai makeup warna orange, coral orange, dan lip gloss, dan pakai setting spray glossy kayak glowing dewy finish gitu. Nah kalian bisa lihat ya, ternyata setelah aku menimpa semuanya bla bla bla, embel-embel, memakai bedak, memakai contour, memakai blush on dan eyeshadow, ini warnanya cocok banget buat kulit aku. Jadi aku tuh adalah orang yang mempunyai kulit kuning langsat, like to medium skin tone, dan menurut aku warna yang aku pakai tadi adalah warna 220 yaitu Sand Beige. Itu bener-bener cocok buat kulit aku. Meskipun pas awal dipakai aku merasa agak keterangan, tapi ternyata setelah kurang lebih 15 menit warnanya turun sama kayak kulit aku gitu. Jujur aja, tebak-tebakanku tadi, meskipun kekurangannya adalah foundation ini super oksidasi banget. Insting aku memilih foundation, tebak-tebakan di pertama benar. Jadi ya seperti saran aku tadi, kalau misalnya ini foundation super oksidasi tapi kalian mau pakai, kalau bisa kalian pilih 1 tingkat shade di atas kulit kalian. Ya, despite kekurangannya, foundation ini super oksidasi dan kalian harus sedikit agak tricky buat milih warnanya. In fact kayak coba-cobain ulang, diemin berapa menit buat ininya ngeset tahu warna aslinya dan dipakai di kulit kalian kayak gimana. Jujur ini aku seneng banget sama finishingnya karena aku berasa lightweight, seperti yang diklaim, benar banget lightweight. Terus juga dia finishingnya, bedaknya, apalagi tadi powder yang dari Candid Collection-nya, itu nggak bikin makeup aku berat sama sekali. Dan aku berasa tuh nggak makeup berat loh, ini bener-bener kayak nggak pakai makeup karena ini bener-bener tampilannya ringan banget di kulit. Dan juga finishingnya untuk foundation zaman 2020 ini, I think the trend itu foundation yang bener-bener yang light to medium coverage, bukan yang full coverage, karena kita tahu ya di masa pandemi gini kita nggak mau makeup yang berat-berat, juga nggak kemana-mana, juga paling keluar pingin nggak kelihatan pucat dan senatural mungkin. Dan juga ini ya dengan skincare benefit. Nah kalian bisa lihat ya, ini juga dia pori aku tuh nggak tersamarkan gitu loh, dia nggak terlalu nyamarin pori-pori, tapi in a good way. Kalian bisa lihat tampilan kulit aku tuh jadi sehat banget. Terus ya I think segitu aja. Mohon maaf banget nih guys, pasti kalian pada nanya, kak buat kulit sawo matang yang mana kak, untuk kulit yang terang kayak gimana. Aku nggak bisa ngasih saran karena tadi aja kalian juga bisa lihat aku pas mau make di kulit aku aja, itu tuh aku kayak nebak-nebak ini kayaknya warna ini ternyata salah sampai berapa kali ya. Aku cuma bisa bilang kalau misalnya kalian mempunyai kulit yang sama kayak aku, kulit kuning langsat dengan light to medium skin tone, kalian bisa coba warna 220. Meskipun awalnya kalau kalian nggak makeupan banget itu terlihat agak sedikit abu-abu, agak sedikit gelap, tapi ini menurut aku adalah foundation yang harus kalian pakai makeup gitu. Kalau misalnya kalian makeupnya terlalu natural, cuman pakai foundation, blush on, apa sih itu, eyeliner, ini tuh kayak mungkin agak sedikit salah warnanya gitu. Jadi kalian harus bikin tetap makeup natural, senatural mungkin. Dan menurut aku ini foundationnya cocok banget buat digunakan untuk hasil yang kayak dewy look ini dengan setting spray yang tadi aku pakai, itu setting spray dengan hasil finishing glowing. Makanya tuh ini jadi bagus banget menurut aku. Dan kalau disuruh nilai, aku bakal milih 8,5. Kenapa aku cuma ngasih nilai 8,5? Karena ya cuman kurangannya 1 aja guys. Ya maksudnya kalau agak sedikit mahal oke lah, tapi
tapi menurut aku mahalnya juga make sense gitu, karena dia ada skincare benefit yang menurut aku kayak concealernya ada kafeinnya yang bisa mengurangi ke dark circle, terus juga yang kayak foundationnya bisa mengurangi kayak anti polusi juga, anti blue light yang zaman sekarang kita sering lihat HP gitu loh. Terus ya kurangnya cuma satu, super oksidasi, dan kalian harus sedikit lebih tricky, tapi itu nggak masalah karena sekarang aku menemukan shade yang cocok buat kulit aku yang candid, yaitu yang 220. So ya I think ya udah aku ubah lah nilainya 8,6 gitu ya. Jadi ya begitulah review aku gitu. Dan juga aku lupa tambahin kalau kenapa aku nambahin nilainya, karena enak banget sumpah. Ini foundationnya meski kalian nggak set pakai bedak tabur, dia tuh pas aku tadi pakai tangan aja, pas udah kering udah ngeset di wajah, dia tuh nggak lengket guys. Jadi kalau kalian males ngeset pakai bedak tabur atau kalau kulit kalian kering, foundation ini does a good job. Dia nggak bakal bikin apa ya transfer, apalagi kalau misalnya kulit kalian berminyak, agak sedikit berminyak, mungkin agak transfer tapi nggak terlalu transfer gitu. Jadi cocok banget kalau kalian males gitu nggak pakai masker, atau mungkin kalian abis ini ya pakai masker yang cuman apa sih yang N95, dia mungkin akan transfer dikit banget, tapi ada baiknya kalian di set karena males kan kalau misalnya ada bekas gitu ya. Mungkin nanti kalau misalnya pandemi ini telah berakhir, kalian mau pakai si foundation Revlon itu, kalian kemana-mana nggak usah pakai bedakan, enak banget gitu loh karena dia ya udah gitu loh. So guys, sekian review aku untuk Revlon Photo Candid Collection ini. Let me know dari 10 warna tadi foundationnya yang aku udah tulis di bawah, supaya kalian bisa tahu nama-nama shade-nya apa aja dan shade yang aku pakai itu kira-kira mungkin kalian bisa tebak-tebakan shade yang kira-kira cocok dengan kulit kalian itu shade apa. Kalian bisa komen di bawah ini. Dan ya sebelum aku menutup video ini, I hope kita masih pandemi, I hope you stay safe, stay healthy, jaga kesehatan, jangan lupa minum suplemen vitamin olahraga meskipun di rumah aja, and jangan lupa buat kalian subscriber baru aku yang belum subscribe dan nonton video ini, jangan lupa subscribe ke YouTube channel aku Lydia Frank Makeup agar channel aku bisa lebih growing dan bikin konten terus buat kalian. And in the end of this video, jangan lupa follow LLIDDD untuk tahu seputar kegiatan my daily life on Instagram. And yeah, see you guys on my next YouTube review. Dah.